Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Sobat Beriman, Sobat Ispama, Islami pada masanya. Semoga Sobat Ispama semuanya senantiasa sehat, barokah umurnya dan sejahtera bersama keluarga. Amin amin ya mujibas sailin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberi kita hidayah dan kesempatan untuk terus memperdalam ilmu agama. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, junjungan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada seluruh nabi dan rasul yang Allah utus untuk membimbing umat manusia kepada jalan yang lurus. Pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan video menarik mengenai beberapa fakta unik yang terjadi dalam sejarah kehidupan Nabi Syeds alaihissalam, di mana fakta-fakta unik tersebut belum tentu kita ketahui dan perlu Sobat Ispama simak videonya sampai habis agar penasaran dan terkesimanya Sobat bisa terobati dengan adanya video ini. Mari kita simak bersama-sama. Sobat Beriman, Sobat Ispama, ada beberapa keistimewaan Nabi Syeds alaihissalam, di mana beliau seperti seolah-olah nabi yang terlupakan. Padahal Nabi Syeds alaihissalam adalah nabi yang mempunyai peranan penting semasa hidupnya. Salah satunya adalah nabi yang mempunyai peran menutup alam antara jin dengan manusia. Seperti kita alami sekarang, bahwa kita saat ini tidak bisa melihat jin secara kasat mata. Kita bisa melihat jin dalam keadaan tertentu saja, dan itu pun bisa dilakukan oleh orang dengan keadaan tertentu saja. Jadi Nabi Syeds mempunyai risalah memisahkan alam jin dengan manusia. Berkat risalah beliau, Allah kemudian memisahkan alam manusia dengan alam jin. Sebelum Syeds bertugas, dahulu masih bisa dilihat jin atau setan yang berkeliaran. Jarak mereka dengan manusia tidak ada jarak apapun. Belakangan Adam telah diperlihatkan jumlah manusia, angka keturunannya yang bertambah. Kemudian Nabi Adam alaihissalam berdoa, semoga ada di antara anaknya yang melanjutkan risalah. Kemudian terpilihlah di antara anaknya, yakni Nabi Syeds alaihissalam, menjadi orang yang menutup pandangan manusia terhadap melihat jin. Nabi Syeds diizinkan oleh Allah mendapatkan wasilah dari Nabi Adam. Wasilah ini tidak diajarkan kepada Qabil, namun secara diam-diam Nabi Syeds diajarkan oleh Nabi Adam mengenai ilmu rahasia itu. Nabi Syeds alaihissalam kemudian bergerak dan berdakwah di berbagai pulau. Setelah wafatnya Nabi Adam alaihissalam, Nabi Syeds alaihissalam mengambil tanggung jawab untuk memimpin umat manusia. Pada masa Nabi Syeds, manusia mulai menghadapi gangguan dari bangsa jin. Jin yang hidup di alam gaib memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan manusia. Namun interaksi ini seringkali membawa keburukan, termasuk godaan untuk menyimpang dari ajaran Allah. Nabi Syeds alaihissalam dengan risalah yang diembannya berdoa kepada Allah agar umat manusia dilindungi dari gangguan jin. Sebagai jawaban atas doa dan perjuangan Nabi Syeds, Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan alam manusia dan alam jin. Pemisahan ini dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan kehidupan manusia dan mencegah gangguan yang bisa merusak akidah dan moral
akibat sering berinteraksi dengan jin. Sejak saat itulah manusia dan jin hidup di dunia yang terpisah, meskipun masih ada celah kecil yang memungkinkan interaksi dalam kondisi tertentu. Selain membawa risalah memisah alam jin dengan manusia, Nabi Syedz alaihissalam tidak termasuk dari daftar 25 nabi. Hal ini dijelaskan hanya ada 25 nama nabi dan rasul yang disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran. Nabi Syedz tidak termasuk di dalamnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Ghafir ayat 78, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul membawa suatu mukjizat kecuali seizin Allah. Pendapat lain mengatakan alasan kenapa Nabi Syedz tidak termasuk 25 nabi adalah karena dia tidak memiliki kaum sebagaimana nabi lain yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Dia hanya meneruskan wasilah kenabian di bumi setelah ayahnya. Allah berfirman, yang artinya, kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, dan dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Quran surat Ibrahim ayat 4. Selain Nabi Syedz alaihissalam yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, ada juga 2 orang nabi yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu Nabi Hanzalah dan Nabi Daniel alaihissalam. Nabi Syedz alaihissalam ialah salah satu dari nabi-nabi dalam Islam. Beliau putra ketiga Nabi Adam dan Hawa, serta adik bungsu Habil dan Qabil. Nabi Syedz alaihissalam menjadi nabi kedua di muka bumi setelah ayahnya Nabi Adam. Beliau dilahirkan tanpa kembar. Ini berbeda dengan anak-anak lain Nabi Adam yang dilahirkan kembar. Beliau diangkat sebagai nabi setelah Nabi Adam wafat. Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam Qasasal Anbiya, Nabi Syedz alaihissalam berarti anugerah Allah. Nama tersebut diberikan karena Nabi Adam dan Hawa mendapatkan karunia putra tersebut setelah terbunuhnya Habil di tangan saudaranya sendiri, Qabil. Fakta unik yang lain ialah Nabi Adam alaihissalam memberikan wasiat kepada Nabi Syedz sebelum Nabi Adam meninggal. Beliau menyerahkan tabut yang berisi surga Firdaus, tali yang digunakan untuk mengikat iblis. Tali ini terbuat dari sutra yang juga memuat gambaran tentang para nabi dan orang-orang yang akan menguasai dunia. Tali tersebut diturunkan kepada Adam dari surga dan diberikannya kepada Nabi Syedz untuk dilipat dan disimpan di dalam tabut tersebut, yaitu tabut ini adalah sejenis peti yang harus tetap terkunci. Kemudian Nabi Adam mencabut beberapa lembar rambut dari janggutnya dan meletakkannya ke dalam tabut tersebut sambil berkata, "Hai anakku, ambillah rambut-rambut ini dan bawalah bersamamu ketika menghadapi urusan yang penting. Rambut-rambut ini akan membantumu mengalahkan musuh selama masih ada bersamamu. Apabila engkau melihat rambut-rambut tersebut memutih, maka ketahuilah bahwa ajalmu telah dekat dan engkau akan meninggal pada tahun itu." Kemudian selanjutnya Nabi Adam alaihissalam mencopot cincinnya dan memberikannya kepada Nabi Syedz, serta menyerahkan semuanya, tabut dan suhuf yang telah diturunkan kepada Nabi Adam. Nabi Adam pun berkata, "Wahai anakku, perangilah saudaramu Qabil. Sesungguhnya Allah akan menolongmu untuk mengalahkannya." Selain mendapatkan tali yang terbuat dari sutra dan tabut tersebut,
Nabi Syed alaihissalam mendapatkan pedang dari Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam. Pedang yang dibawa oleh malaikat Jibril dan kuda bernama Maimun yang diturunkan dari surga. Nabi Syed menerima suhuf. Suhuf ialah lembaran-lembaran yang berisi wahyu Allah yang diturunkan kepada beberapa nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Seperti yang diketahui, wahyu Allah yang diterima oleh para nabi dan rasul dalam perkembangannya ada yang dibukukan berbentuk kitab dan ada pula yang tidak dibukukan atau berbentuk seperti suhuf. Sekali lagi, suhuf adalah lembaran-lembaran yang terpisah. Keduanya sama-sama berisikan firman Allah yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Dalam dua surat, terutama dalam surat-surat Makkiyah, suhuf merujuk pada daun, gulungan, atau jurnal. Al-Quran menyebutkan ada 4 kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam wajib mengimani kitab tersebut. Kitab suci diturunkan kepada nabi dan rasul. Kitab Zabur kepada Nabi Daud, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan suhuf diturunkan kepada 5 nabi. Mereka adalah Nabi Adam menerima 10 suhuf, Nabi Syed alaihissalam menerima 50 suhuf, Nabi Idris 30 suhuf, Nabi Ibrahim 10 suhuf, dan Nabi Musa 10 suhuf. Nabi Musa adalah nabi yang menerima kitab Taurat selain juga menerima 10 suhuf. Sedangkan di samping itu, Nabi Syed alaihissalam lah yang menerima paling banyak suhuf. Dalam suhuf yang diterima Nabi Syed terdapat dalil Allah, hukum, fardu, sunnah, syariat, serta batasan-batasan hukumnya. Nabi Syed alaihissalam sebagai putra Nabi Adam, beliau memiliki kelebihan dalam hal ilmu, kecerdasan, ketakwaan, serta kepatuhan daripada putra Nabi Adam yang lain. Setelah kematian Habil, Nabi Adam sangatlah marah kepada Qabil karena telah membunuh Habil. 5 tahun kemudian, Siti Hawa melahirkan seorang anak yang tidak kembar, yaitu Nabi Syed alaihissalam. Syed memiliki arti hadiah karena Allah telah memberikan hadiah kepada Adam berupa seorang anak saleh setelah kematian anaknya yang bernama Habil. Wahab bin Munabih meriwayatkan ketika Nabi Adam alaihissalam wafat, Nabi Syed telah berusia 400 tahun. Syed telah diwasiati oleh Adam untuk memerangi saudaranya Qabil. Nabi Syed pergi memerangi Qabil dan akhirnya perang itu pun berkecamuk. Itulah perang pertama yang terjadi antara anak-anak Adam di muka bumi. Selain keistimewaan atau fakta-fakta unik yang sudah disampaikan, ada lagi fakta unik menarik yang dimiliki Nabi Syed alaihissalam, yaitu seorang nabi yang diwasiatkan menjaga nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabani dalam kitab Hujjatullah menyebutkan bahwa sebelumnya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu tampak bersinar di wajah Nabi Adam, bercahaya seperti matahari yang bersinar terang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sumpah perjanjian dari Nabi Adam agar selalu menjaga nur tersebut. Nabi Adam alaihissalam menerimanya dengan sukacita. Kemudian nur itu bersemayam di dalam diri Siti Hawa. Setelah itu, yang Anda ketahui, lahirlah seorang putra yang bernama Nabi Syed. Awalnya nur yang berada di dalam diri Hawa kemudian dipindahkan ke dalam Nabi Syed alaihissalam. Nur tersebut tampak pada wajah Nabi Syed alaihissalam, sehingga Nabi Adam alaihissalam selalu memperhatikan dan menjaga Nabi Syed tersebut. Nabi Syed alaihissalam tumbuh menjadi pribadi dengan akhlak yang mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan seorang bidadari yang cantik dan rupawan untuknya. Fakta menariknya, ketika
Ibunda Siti Hawa mengandung Nabi Sidq, kandungannya tidak terasa berat dan dia melahirkannya tanpa dengan susah payah. Hawa melahirkan Sidq beberapa tahun setelah terjadinya pembunuhan Habil oleh saudaranya sendiri, Qabil. Wafatnya Nabi Sidq terjadi ketika beliau jatuh sakit dan wafat di usia 912 tahun dan dimakamkan di samping makam kedua orang tuanya, yaitu di gua Gunung Abu Kubais. Fakta menarik lainnya yaitu ditengarai zina dan musik berawal dari zamannya Nabi Sidq. Seperti kita ketahui bersama, Nabi Sidq alaihissalam merupakan anak yang sangat patuh dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga saat ayahnya Nabi Adam wafat, Nabi Sidq mampu memimpin anak-anak Nabi Adam dengan adil dan sesuai hukum Islam. Namun setan tidak membiarkan kepemimpinan Nabi Sidq begitu saja. Salah satunya ditunjukkan Qabil yang memiliki keturunan dan terus berkembang melebihi jumlah orang-orang yang bersama Nabi Sidq. Qabil dikenal dengan memiliki temperamen agresif dan perilaku yang sombong dan serakah. Dia memiliki karakter yang keras sehingga sulit untuk bergaul, dan pada akhirnya memutuskan meninggalkan keluarganya yang berada di pegunungan dan memilih tinggal di lembah. Di sana pun Qabil memiliki keturunan, sementara Nabi Sidq alaihissalam juga hidup bersama saudaranya yang lain yang berada di pegunungan. Di saat itu terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara keturunan Nabi Sidq dan Qabil. Keturunan Nabi Sidq kebanyakan laki-lakinya sangat tampan dan perempuannya yang jelek. Sebaliknya, keturunan Qabil memiliki perempuan dengan paras cantik dan laki-lakinya yang jelek. Hingga suatu hari iblis menyamar sebagai seorang pemuda yang tengah mencari pekerjaan dan bekerja di pandai besi. Di sana, pemuda tersebut membuat seruling dan gendang yang ditabuh. Suara musik pun keluar dan menarik laki-laki keturunan Nabi Sidq yang tinggal di pegunungan. Mereka mencari tahu asal suara itu dan merasa kagum saat melihatnya langsung. Di lembah dan daratan itulah kaum dan keturunan Nabi Sidq melihat ada sebuah pesta. Saat pesta berlangsung, mereka melihat ada banyak wanita cantik dan satu sama lain saling tertarik. Interaksi biologis pun terjadi di antara mereka bersama alunan seruling dan tabuhan gendang. Mereka sejak saat itu mulai melupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan terhanyut dalam rayuan setan. Para ulama meyakini kisah itulah merupakan awal mula terjadinya seks bebas atau perzinahan antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Zina dalam kisah Nabi Sidq ini juga dikatakan sebagai dosa secara bersama-sama atau dilakukan secara bersama-sama untuk pertama kalinya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sya'a sabila, yang artinya janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Quran Surat Al-Isra ayat 31. Demikianlah sobat beriman, sobat Ismamah, beberapa fakta unik, fakta yang benar-benar menarik yang terjadi dalam sejarah kehidupan Nabi Sidq alaihissalam, Nabi yang sempat atau seolah-olah terlupakan, namun membawa banyak beberapa keistimewaan dan berpengaruh dalam kehidupan saat ini. Dan semoga video ini bermanfaat bagi sobat beriman semua. Amin amin ya mujibas sailin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini agar kami bersemangat
menyajikan kembali video-video seru lainnya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.